semua kebijakan itu tidak ada di kami, itu adalah kebijakan pusat. Nah, terjadinya tidak ada rekrutmen guru agama di Kota Mataram itu semata-mata itu dilimpahkan ke pusat. Menurut saya, kalau memang ada ajuan formasi dari pemerintah Pemda, intinya ya, pasti ya, pusat itu akan mempertimbangkan. Dan kalau memang seperti itu yang terjadi, semua diserahkan ke pusat, tidak mungkin ada formasi di kabupaten lain. Semua kabupaten yang lain dapat formasi. Itu artinya tidak mungkin tanpa ada ajuan dari Pemda itu sendiri. Sementara di Kota Mataram, satu jawaban bahwa kami sudah mengajukan formasi, tetapi pusat yang menentukan tidak memberikan formasi guru agama pada khususnya di Kota Mataram. Nah, itu yang jadinya ketika kami mendapat jawaban-jawaban seperti itu, rasanya kami seolah-olah ini benar atau tidak, ragu kami jadinya. Nah, menurut kami mungkin tidak, bukan tugas dan wewenang kami. Audiensi guru agama Kota Mataram dengan Ketua DPRD Kota Mataram pada hari Kamis tanggal 3 2022. Sampai pusat kalau dilimpahkan semua itu, alangkah tidak adilnya pusat kalau sampai memberikan informasi ke yang lain, kemudian Kota Mataram saja tidak. Waktu itu dengan sekian kali pertemuan, karena kebetulan saya di waktu itu wakil ketua atensi menyerahkan kepada saya, itu hampir lebih dari 10 kali kita bertemu dengan kementerian terkait bahas P3K, formula seperti apa dan seterusnya. Itu pun sebenarnya kami lebih kedepankan ya, rekrutmennya secara lebih mudah ya, jangan dipersulit. Karena kenapa? Kalau melalui mekanisme sama dengan rekrutmen CPNS, sementara ini guru-guru honor termasuk yang tergabung di forum guru agama ini sudah mengajar lama, ya tak perlu tes-tes apa, mereka kan sudah kompeten melaksanakan tugas-tugasnya. Dan dasar itulah kita usulkan rekrutmen yang lebih sederhana, ya, melalui tes yang rumit-rumit, karena tidak selalu linear antara model rekrutmen atau syarat-syarat yang ditentukan untuk rekrutmen P3K dengan output yang kita harapkan. Nah, kenapa guru-guru ini kan sudah mengajar cukup lama, bahkan di atas 10 mata. Apakah mau dites lagi? Sementara model tesnya adalah menggunakan pola-pola yang tidak selalu beririsan dengan katakanlah proses tugas-tugas yang dilakukan sebagai bagian daripada proses pembelajaran yang itu dilakukan oleh guru-guru dalam berkas seperti itu. Namun pada akhirnya pusat tetap mengeluarkan kebijakan perlu sertifitas sebagaimana amanah undang-undang. Hari ini dapat kita melakukan satu silaturahim ya, penerimaan audiensi dari forum guru agama. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk terus. Dari GTT PTT non guru agama Pak Ketua Dewan, dan alhamdulillah kemarin saya terkapar juga P3K, akan tetapi mengingat undangan dari kanda saya Abdul Hayy, sebagai bentuk solidaritas saya terhadap teman-teman seperjuangan di guru, karena mengingat sama-sama kita guru, hanya bidang saja hari ini, dan ingin saya sampaikan juga beberapa hal terkait dengan guru honor, karena mengingat saya juga dari kecil saya juga sering ikut-ikut pertemuan dengan teman-teman yang lain, khususnya guru.
hanya dengan teman-teman kami ini, Pak Ketua, mengingat masalah P3K ini masalah yang membuat Sambutan dari Ketua GTT PTT Kota Mataram, Saudara Senun. Itu yang pertama, karena seperti yang disampaikan, formasi guru agama untuk Kota Mataram khususnya P3K tidak ada, sehingga mereka ini tidak bisa terjaring. Walaupun pada dasarnya teman-teman kami ini memang sudah bisa dikatakan senior semua. Kenapa saya katakan demikian? Hampir rata-rata honor seperti saya. Saya honor 2005, memang benar 17 tahun saya hitung betul kelamaan saya honor itu. Ya, alhamdulillah secara pribadi saya bersyukur terjaring P3K kemarin. Cuma hanya saja banyak teman-teman kami yang masih, ya maaf, merintih rasanya. Kami juga, saya secara pribadi dan golongan Pak Ketua Dewan, dengan tidak adanya formasi guru agama, sehingga mereka ini, teman kami ini banyak juga yang dari golongan kami yang K2, yang lama sekali pengabdiannya, yang bisa dikatakan paling lama yang K2. Ditambah lagi dengan, maaf, yang bukan guru agama juga masih banyak, yang dari TND namanya, ini kan yang terjaring dari yang sudah masuk dapur. Jadi ya ini sebagai masukan saja Bapak, mohon dibantulah bagaimana kawan-kawan kami di dunia pendidikan ini yang sudah bisa terjaring, bersyukur, termasuk saya Pak Ketua. Cuma hanya saja bagaimanapun saya harus ada rasa bentuk solidaritas saya terhadap teman-teman perjuangan saya, khususnya di bidang pendidikan. Yang kedua, permasalahan yang terjadi adalah ketidakliniaritas ijazah mereka. Contoh, pada saat perekrutan P3K ini kemarin, yang bisa di cover itu adalah ijazah sarjana yang linearitasnya diakui. Yang tidak diakui kemarin saya dengar sempat itu ada jurusan hukum dan bahasa Inggris. Itu yang secara umum. Nah, apa yang terjadi? Ada yang honornya lama, bahkan sudah masuk K2, tapi linearitas ijazahnya tidak sesuai, ya tidak bisa tercover. Yang kedua, jurusannya SMA, contohnya teknik, kan sudah belum. Ada yang K2 cuma jurusannya SMA, tidak pernah kuliah Pak Ketua. Jadi mau masuk formasi tidak bisa, isi malakama, honornya sudah belasan tahun. Sama ada, bahkan ada yang kayak dia sudah sampai 15 tahun ada, tapi dia kebetulan tidak pernah kuliah. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang menghalangi mereka untuk bisa mengikuti teman-teman yang lain. Harapan kami Pak Ketua Dewan, mengingat semua begitu banyak honor